Hai, Assalamualaikum. Saya Mila, asli Banyuwangi. Saya Muhammad Afan Zulkarnain, tapi biasa dipanggil dengan Revan. Saya mantan penyiar radio GBS di Banyuwangi. Oke, saya seorang radio broadcaster yang alhamdulillah sih dikasih kesempatan sekitar 20 tahun ya di radio. Sejak dari SMP, saya itu suka banget dengerin radio, suka banget request lagu, suka banget kirim-kirim salam, hingga akhirnya muncul satu keinginan ya. Kayaknya seru banget tuh kalau misalnya saya jadi penyiar gitu, saya bisa muterin lagu yang di request orang kayak gitu. Hingga akhirnya pintu kesempatan muncul gitu ya. Saya ikutan lomba baca berita di Radio Habibullah FM, juara ke-5, diberikan kesempatan untuk belajar siaran di sana selama kurang lebih 5 bulan. Habis itu saya ikutan lomba pencarian penyiar muda, namanya adalah DJ Show di Radio Mandala FM. Saya masuk 20 besar waktu itu, diberikan kesempatan juga untuk belajar siaran sampai saya duduk di kelas 12 SMA. Terus saya habis dari Mandala ikutan sanggar juga, sanggar siaran di Radio M7 FM. Hingga akhirnya saya lulus dari SMA dan merasa wah kayaknya penyiar dunia radio itu adalah passion saya nih, seperti itu. Hingga saya memutuskan untuk melamar di Radio M7 FM. Melamar sebagai penyiar itu adalah kali pertama saya menjadi penyiar profesional, artinya dibayar kayak gitu. Nah, selepas dari M7 saya beralih ke Pro 8 FM. Nah, di dua radio tersebut tuh, di M7 dan di Pro 8 FM, saya belajar mengenai Cool Edit Pro dan beberapa aplikasi edit suara, dan itu penting banget bagi karir saya ke depan sebagai orang yang berada di belakang layar untuk pembuatan iklan, seperti itu. Jadi dulu tuh awalnya ada pengumuman di radio ya. Waktu itu Radio Habibullah FM Banyuwangi tahun 2000 ya. Ada pengumuman katanya dibutuhkan penyiar dengan kriteria bla 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 bla, syaratnya begini dan begitu. Terus kemudian dari situlah ada sepupu aku yang bilang, kenapa kamu gak ikutan aja gitu. And I was fresh graduated itu. Pada saat itu aku baru lulus dari SMK Negeri 1 Banyuwangi. Dan akhirnya ya udah coba-coba aja ya, kenapa enggak gitu ya. Jadi penyiar, lucu juga gitu. Akhirnya ya udah aku melamar, dan waktu itu ada audisi, ikutan audisi di mana ada sekitar 170-an orang yang ikut dan diambil 9. Dan lucky me, aku termasuk dalam yang 9 itu. 2008 bulan Februari itu saya melamar di Radio GBS FM. Itu adalah radio yang membesarkan nama saya hingga saya mendapatkan nama Revan GBS, dan saya bangga banget dengan nama tersebut ya. Radio GBS FM adalah radio yang telah membesarkan saya dari tahun 2008 sampai tahun 2019 dari Radio GBS FM. Dan penghasilan tersebut sebagai penyiar di Radio GBS FM saya bisa kuliah hingga akhirnya saya menjadi seorang guru, lolos seleksi CPNS, dan harus mengakhiri karir saya di Radio GBS FM karena saya lolos seleksi CPNS dan harus mengabdi di luar kota, yaitu di Jombang. Kalau zaman dulu tuh ya, pada tahun 2000-an itu buat kita radio itu masih hits banget. Jadi dia masih salah satu media informasi komunikasi yang paling hit, yang orang-orang semua dengerin radio. Siapa yang nggak punya radio pada saat itu? Jadi semua orang dengerin radio, semua request lagu dari radio, dan semua juga dengerin berita dari radio. Nah, saat itu tuh yang menarik adalah menjadi di pikiranku ya, yang menarik itu menjadi penyiar, didengerin banyak orang, suaranya bisa ada di mana-mana dan bisa punya banyak fans. Itu salah satunya juga yang menarik. Dan kemudian asik sih, bisa membuat orang lain bahagia. That's the most interesting thing. Yang menarik kerja di dunia radio itu adalah kita bisa ketemu banyak orang, seperti itu, banyak relasi. Apalagi ketika kita mau talk show gitu ya, talk show tentang sesuatu yang baru bagi kita. Otomatis kan sebelum talk show kita harus mempelajari dulu materi-materinya, kemudian kita bisa ketemu dengan orang-orang baru. Nah, setiap kita bertemu dengan orang-orang baru, terjadilah saling share gitu kan, saling tukar informasi. Disitulah wawasan kita bertambah. Itu sih yang menarik dari dunia radio.
Kita jadi tambah teman, kita jadi tambah saudara, ya kan? Tambah wawasan juga, tambah ilmu. Kebetulan saya punya senior luar biasa yang isi kepalanya tuh banyak banget dan bisa dapat ilmu dari mereka tuh something banget buat saya. Crazy ya. Ketika kita muterin lagu yang diminta orang seperti itu, terus orang tersebut kirim pesan, Mas Revan terima kasih ya sudah muterin lagu yang aku minta, aku suka banget, aku senang banget. Nah ketika kita membuat orang lain senang, otomatis kita juga akan merasa ikutan senang seperti itu. Jadi serasa kita tuh punya arti di dunia ini. Terus senangnya juga kalau kita punya fans, apalagi punya special fans, itu seneng banget. Sampai sering banget dikirimin hadiah-hadiah kayak gitulah. Tau gak sih, pernah saya waktu awal-awal di dunia radio, saya punya fans seorang laki-laki. Dia udah beristri, dan saking ngefansnya, dia itu sampai bawain saya cincin, cincin dibawa ke studio dan pengen dikasihin ke saya. Itu nyenengin, tapi nakutin juga, orang dia udah punya istri ya kan. Jadi takut banget. Ya kayak gitu-gitulah ya, lucu-lucu gitu. Dan saya merasa dunia radio telah mengajarkan saya banyak hal. Yang pertama adalah public speaking, dan itu bermanfaat banget bagi profesi saya sebagai seorang guru sekarang gitu. Ketika saya mengajar dulu di SMP Katolik Santo Yesus Banyuwangi, saya pernah berpikir, alhamdulillah ya saya sempat terjun ke dunia siaran, sehingga saya mudah sekali dalam mentransfer ilmu matematika kepada murid-murid saya di SMPK Santo Yesus Banyuwangi waktu itu. Hingga sekarang saya ditugaskan di MAN 3 Jombang. Saya juga sampai detik ini merasa bersyukur banget pernah menjalani profesi sebagai seorang penyiar yang benar-benar memudahkan saya dalam menyampaikan informasi, menyampaikan ilmu kepada murid-murid saya di MAN 3 Jombang. Sampai sempat berpikir, coba kalau misalnya saya nggak pernah terjun ke dunia radio ya, gimana saya bisa mentransfer ilmu kepada anak-anak dengan mudah kayak gitu. Orang radio itu adalah orang yang seru-seru, yang orang-orang yang kayaknya itu menolak tua ya. That's why orang-orang radio itu selalu kelihatan awet muda. Senior-senior saya itu pada saat pertama kali ketemu seperti itu ya, kayaknya sampai sekarang mereka tetap aja seperti itu gitu. Jadi ini nggak pernah tua gitu. Maybe karena kita juga sharing fun, a lot of fun ya sama orang lain gitu. Kita menyenangkan orang lain, kita bahagiain orang lain, dan otomatis kita juga jadi bahagia. Mungkin seperti itu. Saya juga belajar dari dunia radio tentang kedisiplinan. Jadi dulu ya ketika saya siaran jam 6 malam, maka setengah 6 atau jam 5 sore saya harus ada di radio, saya harus prepare segala macam sesuatu untuk materi siaran saya. Itu sih disiplin ya yang saya pelajari dari dunia radio, sehingga karena kedisiplinan itulah itu menjadi satu kebiasaan ya ketika kita janjian sama rekan gitu ya, sama teman gitu. Janjian di tempat A jam sekian, maka saya selalu datang lebih awal gitu, karena emang terbiasa dari dunia radio seperti itu. Ketika kamu ditugaskan jam 10 pagi gitu ya, maka setengah 10 kamu harus ada di lokasi kayak gitu. Itu sih disiplin waktu yang saya pelajari dari dunia radio. Contohkan gaya kalian bersiaran. Wow. 103,1 Jubas FM. Halo semuanya, selamat malam. Ketemu lagi bersama saya Revan dalam Kami Kici, Kamu Minta Kita Kaci. Yasushi Akimoto menulis, usaha keras itu tidak akan mengkhianati. Yuk usaha terus agar lagu kamu masuk bertahan dan jadi number one di tangga lagu Indonesia Liga Bersada, dengan cara request lagu favorit kamu tersebut di program ini, program Kami Kici, Kamu Minta Kita Kaci bersama Revan sampai jam 9 malam nanti. Telepon di 410-539. Lagu pembuka gimana kalau kita puterin JKT48 dengan Heavy Rotation, spesial buat kamu ya. Oh, siaran kira-kira aku kayak gini lah. Dulu, sabar, wait. Yeay, Jiners, apa kabar? Ketemu Mila lagi di GBS Corner. Hari ini, hari apa ya? Mendung sih, jadinya kelabu banget. Tapi tenang. Ada lagu-lagu sedih yang bakal Mila puterin buat kamu untuk bisa nemenin kamu. Loh, kok lagu sedih sih Mila? Iya. Belum tahu manfaatnya lagu sedih buat kita. Lagu sedih itu bisa jadi teman imajiner. Oh, you know what? Yes. Jadi, musik itu kan punya kemampuan untuk memberikan teman dan kenyamanan.
So, orang-orang cenderung mendengarkan musik sedih itu lebih sering ketika mereka berada dalam tekanan emosional atau pada saat mereka merasa kesepian. Dan begitu juga mereka yang berada dalam suasana hati yang introspektif. Jadi, Geners, lagu sedih itu bisa berperan sebagai teman hayalan kita yang memberikan dukungan, terus empati buat para pendengarnya. Jadi, kita ngedengerin lagu sedih itu seolah-olah menikmati kehadiran teman virtual yang diwakili oleh musik yang kita dengerin. Dan ini kurang lebih musiknya berada dalam suasana hati yang sama dengan kita. Jadi begitu? Baik. Kalau gitu, Mila kasih sebuah lagu deh dari miliknya Aureli Hermansyah. Lagu ini trending banget di YouTube pada saat itu. Kepastian buat kamu. Aku masih menunggu, aku masih